kepada Yesus Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo. Mari kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon berkat-Mu, tuntunan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat untuk boleh mengerti dan juga diberi keteguhan hati, kesetiaan memberlakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tantangan menjadi pelayan Tuhan. Kita akan mendasari dari dua perikop. Yang pertama dari Yeremia 26 ayat 1 dan 2. Kemudian kita lanjutkan dari kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Silakan Ibu, Bapak, Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Yang pertama dari Yeremia 26 ayat 1 dan 2. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau lakukan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mari kita buka yang berikutnya dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesungguhanmu, kesusahanmu, dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara, jemaat Tuhan GKI Klasi Solo, tentu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki dan mempunyai panggilan hidup untuk melayani Tuhan, apapun itu bentuknya. Panggilan seorang akan yang lain bisa berbeda-beda. Masing-masing mempunyai panggilan hidupnya. Ada yang secara khusus sepenuh waktu menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Misalkan saudara-saudara kita yang menjadi pendeta ataupun yang menjadi TPG dalam istilah di gereja kita, yaitu tenaga pelayan gerejawi. Mungkin bisa fokus pada pelayanan di bagian anak, pemuda, remaja, ataupun pelayanan musik dan sebagainya. Namun juga ada saudara-saudara kita
yang tetap memilih melayani namun tidak sepenuh waktu atau part-time, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan profesinya. Sebagai contoh, ada anggota jemaat yang profesinya sebagai seorang dokter, namun juga melayani Tuhan sebagai pemimpin paduan suara atau bahkan juga menjadi penatua anggota majelis jemaat. Ada juga jemaat yang profesinya sebagai seorang guru. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar, bekerja, tetap meluangkan waktu untuk melayani Tuhan, yaitu menjadi seorang guru sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayanan yang kita jalani pasti akan selalu ada tantangannya. Tidak mungkin akan berjalan mulus terus, tidak mungkin akan berjalan enak dan menyenangkan. Nah, kita berbicara tentang tantangan melayani, di mana dalam pelayanan itu tentu ada tantangan dan hambatan. Apapun bentuknya, tantangan tersebut pasti ada hikmahnya. Tuhan mau supaya kita tetap terus setia melaksanakan tugas panggilan kita. Pula saudaraku, kalau kita tadi perhatikan dari pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Yeremia pasal yang ke-26 ayat 1 dan yang kedua, kita melihat ketika kita baca sesudahnya dan juga sebelumnya menceritakan pelayanan Yeremia yang tidak mudah ketika menegur jemaat Tuhan di kota Yehuda, di wilayah kerajaan Yehuda. Dia mendapatkan tantangan, bahkan dia mendapatkan pencobaan atau mendapatkan ancaman intimidasi, yaitu akan dibunuh. Nah, saudaraku, siapa yang tidak takut ketika di tengah-tengah pelayanan ia mendapatkan ancaman untuk dibunuh? Tapi itulah risiko yang harus dihadapi oleh Yeremia, supaya Yeremia tidak menjadi kecil hati, supaya Yeremia tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun dalam melayani Tuhan mungkin juga pernah mengalami tantangan, hambatan, namun tidak seberat pastinya seperti yang dialami oleh Yeremia. Karena negara kita adalah negara hukum, negara kita adalah negara yang melindungi semua agama, sehingga dalam pelayanan kalaupun mendapat tantangan, hambatan, tidak akan seberat seperti yang dialami oleh Yeremia. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita melihat di sini di dalam menjalani pelayanan kita harus ada suatu keinginan, kerinduan dari dasar kita sendiri, di mana tantangan yang bisa terjadi dalam pelayanan itu muncul atau timbul tidak hanya dari luar, dari orang lain atau bahkan dari saudara-saudara kita juga bisa. Namun tantangan juga bisa datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah, menurut banyak orang mengatakan bahwa tantangan yang terbesar, terberat itu bukan dari pihak luar, bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Di mana ketika kita menghadapi tantangan itu, kita memahami tantangan itu sebagai apa? Sebagai hambatan atau sebagai peluang. Nah, ketika pelayanan yang tidak mudah, ada permasalahan, ada gejolak, kita jadikan sebuah hambatan, maka kita akan berhenti. Kita tidak mau melayani lagi. Kalau orang bilang itu orang yang mudah mutung, ceklek aten, sehingga sedikit-sedikit kemudian undur dari pelayanan. Tapi kalau tantangan itu dijadikan sebuah peluang, pasti ketika menghadapi hambatan itu, menghadapi rintangan itu, tidak akan mudah untuk menyerah, namun tetap terus setia melakukan tugas panggilan kita. Sebagai seorang guru sekolah minggu misalnya, tidak mudah untuk menjadi seorang guru sekolah minggu.
Ada banyak tantangan, ada banyak hambatannya. Kita menyadari itu. Namun ketika kita mencintai anak-anak, ketika kita menyenangi pelayanan kita itu, seberat apapun pasti kita akan dimampukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntut kesetiaan kita di dalam melayaninya. Setia melayani Tuhan bukan hanya dalam kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, tanpa tantangan, tanpa hambatan. Namun kesetiaan itu teruji justru ketika kita menghadapi kesulitan itu. Akankah kita tetap terus setia? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama renungkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui kitab Wahyu pasal 2, terlebih ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi barang siapa yang setia dalam pelayanan, teguh dalam pelayanan, tidak undur, tidak mudah menyerah, Tuhan memberikan mahkota kehidupan, memberikan berkat kehidupan bagi kita yang sekarang kita bisa rasakan penyertaan Tuhan karena kita melayani bukan melayani manusia tetapi melayani Tuhan. Percayalah, kalau kita melayani Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita, memampukan kita sebesar seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Dan juga mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, yaitu seperti pada ayat yang ke-11 dari kitab Wahyu 2, yaitu kalau kita setia, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan diberikan kehidupan yang kedua kali, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Siapa yang tidak rindu untuk boleh hidup bersama dengan Bapa di surga? Mari kita bersama-sama setia menjalani tugas panggilan kita, baik sebagai penatua, sebagai pelayan gerejawi di komisi-komisi yang ada di gereja kita, atau di luar gereja ketika kita juga ambil pelayanan terhadap masyarakat yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ketika kami boleh dipanggil Tuhan menjadi pelayan-Mu. Apapun yang kami putuskan, apapun pelayanan yang kami jalankan, karena kami tidak takut lagi dalam menghadapi tantangan, rintangan yang ada, sekalipun tidak ringan dan bahkan seringkali berat, kami tidak mampu. Tapi kami memiliki Allah yang menjadi jaminan di dalam kami melayani. Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami mahkota kehidupan. Kami rindu Tuhan untuk boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang kelak jika tugas kami selesai, kami boleh bersama hidup bersama denganmu. Namun sekarang ketika kami masih hidup, kami harus setia menjalankan tugas panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.